Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang Dart dasar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai break dan juga continue. Jadi pada Dart ini ada beberapa keyword yang penting yang bisa kita gunakan untuk melakukan sesuatu gitu. Contohnya seperti break. Nah, break ini dapat kita gunakan untuk menghentikan atau keluar dari suatu iterasi gitu. Nah, kalau continue kebalikannya, dia akan melanjutkan suatu iterasi. Nah, langsung aja kita contohkan ke dalam implementasi kodenya ya. Misalkan di sini kita buat dulu ya mainnya, fungsi mainnya untuk menjalankannya. Nah, di sini misalnya kita mau membuat variabel gitu. Variabel kita nama bilangan ganjil. Akan kita buat bilangan ganjil dari 1 sampai 20 misalnya. Kita pakai array ya. Berarti 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, gini. Nah, selanjutnya kita akan meminta user untuk menginputkan satu angka ganjil dari 1 sampai 20. Kita akan masukkan bilangan ganjil gitu. Terus kita tangkap, kita masukkan dalam suatu variabel, misalnya input gitu, ganjil. Terus kita ini dulu ya, kita parse ya. stdin ya untuk mengambil ikutan dari user. Nah, ketika dapat kita coba perulangan. Misalnya kita mulai dari indeks ke 0, kita cek apakah indeks ke 0 kurang dari variabel indeks kurang dari bilangan ganjil dot length, panjang dari bilangan ganjil. Apakah i kurang dari bilangan ganjil dot length? Kalau iya, maka i-nya kita plus atau kita increment. Maka kita akan coba percabangan di sini. Kita kondisikan di sini misalnya input ganjilnya sama dengan bilangan ganjil indeks ke i, maka kita akan mencetak ke konsol ya, yaitu input ganjil ada di indeks ke i gitu. Tapi kalau nggak ada, maka kita akan cetak input ganjil tidak sesuai dengan angka di indeks ke i gitu. Nah, gini ya. Coba kita jalankan dulu. Nah, dia akan minta tuh masukkan bilangan ganjil. Coba kita masukkan misalnya berapa? 9 lah ya. Tuh, hasilnya akan menjadi seperti ini. 9 tidak sesuai dengan angka di indeks ke 0, 9 tidak sesuai dengan indeks 1, 2, 3, 4. 3. Tapi 9 cocok dengan indeks keempat di sini nih. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Maka cocok gitu. Ada di indeks keempat, tapi dia tetap akan melakukan perulangan di sini gitu. Nah, di sinilah fungsinya break. Kita taruh break di setelah dia dapat angka yang ditemukan, angka yang dicari gitu, maka kita bisa break di sini. Nah, kita save, terus kita coba clear dulu ya, biar bersih. Terus kita samain lah kayak tadi, bilang, nah gini. Jadi 9 tidak sesuai dengan angka di indeks ke 0, 9 tidak sesuai dengan angka di indeks 1, 9 tidak sesuai dengan angka di indeks kedua, 9 tidak sesuai dengan angka di indeks 3, dan 9 ada di indeks keempat gitu. Jadi seperti ini untuk pengimplementasian break ya. Nah, kalau untuk continue sendiri itu kebalikan dari break, ya dia akan melanjutkan iterasi gitu. Jika ada continue gitu. Jadi kita bisa misalnya kita buat perulangan, misalnya mulai dari indeks ke 1, karena kita ingin coba melooping sebanyak 10 kali, maka i kurang dari sama dengan 10, supaya dia looping 10 kali, lalu i-nya kita increment. Nah, di sini kita bisa buat pengkondisian. Jadi gini, kita ingin mencetak angka 1 sampai dengan 10 kecuali kelipatan 3 gitu. Nah, kita bisa begini. Jika i modulus 3 sama dengan 0, maka kita akan continue, tidak akan mencetak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya misalkan tidak sesuai atau angkanya tidak sama dengan 0 modulus 3, maka kita akan print i-nya gitu. Nah, gini ya. Ini kita clear. Nah, coba kita jalankan. Nah, dia akan mencetak 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Kenapa tidak mencetak 3, 6, dan juga 9? Karena 3 modulus 3 hasilnya 0,
6 modulus 3 hasilnya 0 dan 9 modulus 3 hasilnya 0, maka dia tidak mencetak kelipatan 3 ini gitu. Inilah fungsi dari continue. Jadi ketika ada indeksnya ini, i-nya ini adalah 3 dan modulus 3 hasilnya 0, maka dia akan continue, dia akan melanjutkan ke perulangan selanjutnya terus sampai perulangan ini selesai gitu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.